Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin donat pizza. Ini rasanya enak banget, donatnya lembut dan tidak kempes meskipun sudah dingin. Apalagi ditambah dengan topping glaze, membuat donat pizza ini menjadi semakin cantik dan semakin enak. Oke Besti, mau tahu gimana cara aku membuatnya? Yuk langsung aja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku siapkan bowl dan tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram. Tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Tambahkan bread improver sebanyak setengah sendok teh. Tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram. Tambahkan susu bubuk sebanyak 1 sachet atau sekitar 27 gram. Kemudian aduk bahan kering hingga tercampur dengan rata. Setelah bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan telur ukuran kecil sebanyak 1 butir. Ukuran telurnya itu aku timbang sekitar 30 gram tanpa cangkang ya. Kemudian aku tambahkan air es ini sebanyak 110 ml. Jadi total telur dan airnya itu perkiraan 140 ml. Kemudian lanjut aku aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata saja. Dan lanjut aku aduk adonan dengan menggunakan hand mixer. Untuk awal pemikseran ini aku menggunakan kecepatan paling rendah ya. Mixer adonan hingga tercampur dengan rata. Ini aku masih menggunakan kecepatan yang rendah. Setelah adonan menyatu seperti ini, kemudian aku tambahkan garam setengah sendok teh dan aku tambahkan margarin sebanyak 35 gram. Dan di resep kali ini aku tambahkan SP sebanyak 3 gram atau sekitar setengah sendok teh. Kemudian lanjut aku mixer lagi dengan kecepatan paling rendah selama 1 menit. Kemudian lanjut naikkan speednya menjadi kecepatan yang paling tinggi. Untuk lamanya pemikseran itu tergantung dengan mixer yang Bunda pakai ya. Untuk mixer yang aku pakai ini lamanya pemikseran kurang lebih selama 15 menit sampai adonan menjadi kalis. Dan ini adonannya sudah kalis, terlihat dari permukaannya dia sudah halus. Dan ini aku ambil sedikit adonannya dan aku bentangkan adonannya. Dan jika adonan dibentangkan seperti ini dan dapat membentuk selaput putih yang tidak mudah sobek, itu tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Kemudian aku pindahkan adonan ke alas silikon atau alas kerja. Kemudian adonan aku padat-padatkan seperti ini dan kemudian sambil aku bulat-bulatkan adonan dan kemudian aku rounding. Kemudian lanjut aku mau bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata dan masing-masing adonan ini aku mau padat-padatkan terlebih dahulu. Kemudian aku rounding adonannya. Setelah aku rounding kemudian aku simpan dulu ini adonannya. Kemudian lanjut ke adonan yang satunya lagi. Adonan ini juga sama, aku padat-padatkan dulu, kemudian lanjut aku rounding. Setelah permukaannya sudah halus seperti ini, kemudian di bagian bawahnya itu kita cubit-cubit agar tidak ada bagian yang terbuka ya. Nah seperti ini, dicubit-cubit. Setelah dipastikan adonan tidak ada yang terbuka, kemudian lanjut kita rounding lagi. Setelah kita selesai rounding, kemudian kita istirahatkan adonan. Ini aku istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa tutup adonan menggunakan plastik atau bisa juga menggunakan kain bersih agar adonannya tidak kering. Dan ini adonannya sudah di resting selama 20 menit. Kemudian aku ambil salah satu adonan yang pertama kali di rounding. Dan untuk adonan yang satunya lagi aku pindahkan dulu dan aku tutup dengan plastik agar permukaannya tidak kering. Dan ini adonannya sudah agak sedikit mengembang ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti kita kempeskan. Dan untuk yang bagian bawahnya jangan lupa dicubit-cubit apabila ada bagian yang terbuka. Kemudian taburi adonan dengan menggunakan terigu. Taburi tepung di bagian atas dan di bagian bawahnya juga ke seluruh permukaan adonannya. Setelah ditaburi tepung terigu, kemudian kita giling adonannya dengan menggunakan rolling pin. Aku giling hingga mencapai kelebaran diameter 18 cm atau sesuai dengan selera. Dan ini lebarnya sudah
udah mencapai diameter 18 cm, kita bisa tepuk-tepuk apabila masih ada udara. Kemudian mau aku bagi menjadi 8 bagian yang sama. Ini aku kasih tanda dulu agar potongannya sama rata. Aku kasih tanda dengan bantuan menggunakan penggaris agar ukurannya sama rata. Kemudian lanjut aku potong dengan menggunakan spatula sesuai dengan garis yang sudah ditandai. Setelah adonannya sudah dipotong-potong, kemudian aku mau taburi dengan menggunakan tepung terigu di bagian atasnya. Kemudian adonan dog ini aku taruh di atas kertas nasi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian aku simpan dan aku proofing dognya mengembang 2 kali lipat atau kurang lebih selama 1 jam. Dan ini dognya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Nah, seperti ini dognya sudah ringan. Apabila ditekan dia akan kembali ke seperti semula. Kemudian lanjut untuk proses menggorengnya. Di sini aku sudah siapkan wajan yang berisi dengan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, kemudian kita langsung masukkan saja dognya. Setelah sisi di bagian bawahnya itu sudah kuning kecoklatan, kemudian kita bisa balikkan donatnya. Setelah di bagian sisi bawahnya itu sudah kuning kecoklatan juga, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya setelah digoreng, ini white ringnya tinggi, donatnya menul-menul. Kemudian lanjut untuk pemberian toppingnya, tapi untuk pemberian toppingnya itu tunggu hingga donatnya dingin ya. Dan untuk toppingnya di sini aku menggunakan glaze. Ada beberapa macam glaze yang aku gunakan, yaitu glaze coklat, glaze tiramisu, glaze strawberry, dan glaze taro. Nah, seperti ini ya untuk pemberian toppingnya. Ambil 1 donat, kemudian celupkan permukaan donat ke dalam glaze. Lalu angkat, kemudian kita bisa goyang-goyangkan agar glaze-nya itu merata. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini seluruh donat sudah diberikan topping glaze. Dan ini hasilnya. Apabila mau memberikan corak di toppingnya, itu bisa berikan motif sesuai dengan selera saja ya. Dan ini hasilnya donat pizza dengan topping glaze siap untuk disantap. Dan ini donatnya memang benar-benar empuk banget meskipun sudah dingin dan white ringnya tinggi. Donatnya menul-menul dan montok. Untuk rasanya juga enak. Dan untuk pembuatannya itu juga lebih mudah daripada donat yang biasanya. Dan donat pizza ini juga recommended banget untuk dijadikan sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah. Untuk tampilan white ringnya itu seperti ini, dia tinggi. Pokoknya resep ini recommended banget untuk dicoba. Oke Besti, demikian video dan tutorial cara pembuatan pizza donat ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang karena subscribe itu gratis. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.